pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Asya bisa menyapa Anda pagi hari ini. Dan sebelum Anda memulai aktivitas, kami sudah menyiapkan berita-berita paling up to date dari dunia selebriti. Tentunya hanya di Infopop, infotainment terupdate di pagi hari ini. Kabar mengejutkan datang dari pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa. Setelah 3 tahun bersama, keduanya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Benarkah karena cinta yang tak lagi searah? Sabrina Khairunisa dan Deddy Corbuzier tak lagi bisa menutupi rumah tangga yang sedang goyang. Meski sempat berusaha menyembunyikan keretakan rumah tangganya, akhirnya terungkap. Sabrina Khairunisa telah resmi melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa. Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina hanya mampu bertahan 3 tahun. Perkara DC dan ST memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 16 Oktober 2025, diajukan oleh SC. Jenis perkaranya berarti melalui akun Instagramnya, Sabrina dan Deddy membuat pesan terbuka dengan mengunggah tulisan berbahasa Inggris berlatar belakang foto siluet dan air kolam renang. Sabrina menjelaskan jika pernikahan bersama Deddy harus berujung dengan perceraian, semua bukan karena kemarahan, tetapi cinta, kejujuran, dan kedamaian. Meski begitu, Deddy dan Sabrina membatasi informasi kepada awak media tentang proses persidangan perceraiannya. Karena adanya permohonan untuk tidak ditulis, maka kami tidak menyampaikan nomor perkara. Terus kemudian ini dalam proses menunggu sampai dengan putusan. Itu aja mungkinnya yang bisa disampaikan ya. Kabar tak sedap tentang gonjang-ganjing rumah tangga pasangan beda usia 15 tahun ini sudah terdengar sejak bulan Oktober lalu. Hal itu dipicu ketika Sabrina menghapus nama Mrs. Corbuzier dari bio akun Instagramnya. Namun, Deddy dan Sabrina berusaha menyembunyikan keretakan rumah tangga tersebut agar tak tercium ke publik. Deddy dan Sabrina sepakat untuk bercerai dengan damai tanpa harus huru-hara. Wah, tapi ya begitulah kehidupan. Kadang gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kita doakan aja yang terbaik buat Om Ded dan Mbak Sabrina. Semoga keputusan mereka membawa kebahagiaan masing-masing dan keduanya tetap saling menghargai. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas kabar terbaru tentang seorang konten kreator pemula yang sukses menarik perhatian banyak orang lewat konten kesehariannya. Siapa dia? Yuk kita simak bersama. Awal mula perjalanan Mama Edel menjadi seorang konten kreator ternyata berawal dari hal yang sederhana. Siapa sangka niatnya membuat konten ternyata bisa menghasilkan uang. Selain itu, Mama Edel juga merasa memiliki bakat alami dalam membuat konten yang menghibur dan menginspirasi. Mula beta jadi konten kreator tuh karena memang beta sudah lihat sebelumnya kalau konten kreator itu bisa menghasilkan uang. Jadi awal mulanya itu ya karena bisa menghasilkan uang. Ya baik. Apa yang menginspirasi Mama Edel untuk mulai bikin konten? Menginspirasi saya untuk bikin konten kayaknya jujur pribadi, bukan mau sombong, tapi beta bukan terinspirasi dari siapa-siapa. Beta rasa beta punya bakat untuk bisa bikin konten. Ya.
Gaya atau ciri khas apa yang Mama Edel paling menggambarkan konten Mama Edel begitu? Kalau bicara soal ciri khas sih sebenarnya sebelum beta dengan konten-konten yang sekarang ini, beta tuh punya banyak genre konten yang beta bikin. Salah satunya itu konten komedi, tapi gagal karena beta sempat dihujat waktu itu. Dan sekarang beta punya genre konten itu tentang keseharian, jalan-jalan, beta jualan kue. Itu yang lebih utama. Kini, konten keseharian, jalan-jalan, hingga jualan kue menjadi ciri khas Mama Edel. Dengan semangat dan ketulusan, ia berhasil membuktikan bahwa kreativitas bisa mengubah hidup. Kalau pesan saya untuk teman-teman yang baru memulai di dunia perkontenan, yang pertama tetap semangat, terus jangan pantang menyerah. Yang ketiga intinya mau, karena jika ketong mau, apapun itu pasti ketong bisa lakukan. Tak kalah menarik, Ade Edel sang putri juga ikut terjun di dunia konten kreator. Ide-ide kontennya datang dari kehidupan sehari-hari, mulai dari aktivitas di sekolah, skincare rutin, hingga jalan-jalan bareng keluarga. Misalnya sekolah, naik skincare rutin, jalan-jalan. Dari Ambon untuk Indonesia, Mama Edel dan Ade Edel telah membuktikan bahwa kesederhanaan dan konsistensi bisa membawa pada kesuksesan. Semangat mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berkarya dan percaya diri menunjukkan bakatnya. Ketika hidup memberimu ratusan alasan untuk menangis, tunjukkan maka kita punya ribuan alasan untuk tersenyum. Pemirsa, semoga tayangan kita hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua. Terus saksikan Info Pop Dunia Hiburan terkini setiap Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur hanya di sini. Saya Asya, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.